Oke, kali ini kita akan menyusun jurnal penutup beserta neraca saldo setelah penutupan. Perlu diingat, jurnal penutup itu dilakukan untuk mengembalikan akun pendapatan, beban, sama prive kembali ke saldo nol. Jadi tersisa harta utang modal saja, tidak ada pendapatan, tidak ada beban, dan tidak ada prive. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya bisa berasal dari neraca saldo disesuaikan sebelum ditutup ya. Ini bisa, kita akan tutup akun prive ini, ntar saya bold. Habis itu pendapatan jasa, pendapatan bunga, beban, bla 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 bla, semuanya kita tutup yang di bold ya, beserta beban-beban yang muncul ketika penyesuaian. Jadi yang bold ini prive, pendapatan bunga, beban gaji bla 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 sampai ke bawah itu akan kita kembalikan saldonya ke nol. Ini kan ada angkanya 50 nih, 50 di debit, otomatis nanti akan kita kreditkan si prive ini biar nanti saldonya 0. Kemana? Ke akun modal. Jadi kalau prive ke akun modal, pendapatan juga nanti bakal ke ujung-ujungnya bakalan ke modal. Oke. Nah, sumber yang pertama itu tadi neraca saldo disesuaikan, terus sumber yang kedua itu bisa dari sini, laporan laba rugi, karena yang ditutup juga sama, pendapatan, beban, laba nanti akan buat menutup ikhtisar laba rugi, atau lewat dari sini yang ketiga lewat perubahan modal. Modal awal nanti nilainya akan ditambah atau dikurangkan tergantung laba atau rugi, karena laba otomatis laba ini akan ditutup dan prive ini akan ditutup. Secara umum cara menutupnya seperti ini. Saya ngambil data dari laporan laba rugi, saldo normal pendapatan ada di kredit dan saldo normal beban ada di debit. Kita pakai akun sementara, kalau saya bilang tuh ringkasan pendapatan juga boleh. Bebas ini namanya ringkasan pendapatan boleh, income summary juga boleh, ikhtisar laba rugi juga boleh. Nah, caranya seperti apa? Step yang pertama, kita balikkan posisi pendapatan ke arah yang berlawanan. Karena pendapatan posisinya di kredit, otomatis posisi yang berlawanan dengan kredit adalah debit, maka pendapatan jasa akan saya masukkan ke debit dan pendapatan bunga juga saya akan masukkan ke debit. Terus kreditnya apa? Kreditnya adalah ringkasan pendapatan atau ikhtisar laba rugi. Terserah mau pakai yang mana, saya pakai ringkasan pendapatan aja. Terus angkanya debit berapa, kredit berapa, angka debit dan kredit ini ngikut angka yang ada di laba rugi. Jadi pendapatan jasa 500, habis itu pendapatan bunga 50. Nah, ringkasan pendapatan ini 550. Jadi pendapatan awalnya kredit 500 ketemu debit 500, nah dia bakalan hilang, dia bakalan 0. Pendapatan bunga kredit 50.000 terus ketemu debit pendapatan bunga 50.000, dia juga bakalan hilang. Terus yang kedua, karena menutup pendapatan sudah kita selesaikan, habis itu kita menutup beban. Menutup beban berarti ada debit dan kredit. Bentar, biar gampang saya gini aja. Saya pakai rumus sini sampai sini, ketemu cara menjurnal seperti ini. Untuk menutup beban ya, untuk menutup beban debitnya adalah ringkasan pendapatan senilai total bebannya adalah 285. Terus beban gaji pegawai kita masukkan ke kredit karena saldo awalnya di debit, kita mau tutup gitu kan, kita masukkan ke posisi yang berlawanan. Nah, akan berbentuk seperti ini. Total kredit 285, total debit 285. Jadi udah clear, cara menutup pendapatan adalah seperti ini. Setelah itu nanti di ringkasan pendapatan ini, ringkasan pendapatan antara kredit dan debit ini ada selisih nih. Ini harus kita tutup. Tutup kemana? Ke akun modal, karena di sini ada laba dan rugi. Kita ambil debit di sini dan kita ambil kredit. Karena di sini statusnya laba, laba ini akan menambah modal, maka kredit di sini diisi oleh modal dan debitnya diisi oleh ringkasan pendapatan senilai berapa? Senilai labanya 265 ya, di sini 265. Oke.
menutup pendapatan dan beban terus kita masukkan ke modal, ini berarti sudah selesai. Kita cek di sini apakah ringkasan pendapatan habis. Di sini ada kredit 550, terus ada ringkasan pendapatan debit 285 dan 265. Kita cek di sini total debit adalah 550. Jadi clear ringkasan pendapatan udah hilang, udah nol saldonya karena kredit 550 dan debit 550. Dari sini step terakhir kita tinggal menutup prive. Apakah ada prive? Ada ternyata. Prive saldo normal di debit kalau mau kita tutup ya udah kita bikin debit kredit dulu. Debitnya kita isi oleh modal karena prive mengurangi modal, dan kreditnya diisi oleh prive karena prive saldo debit mau kita tutup, makanya kita masukkan ke posisi yang berlawanan yaitu kredit. Nilainya berapa? Nilainya senilai prive yaitu 50.000. Debit kredit semuanya sama. Oke, clear. Di sini cara membuat jurnal penutup selesai. Karena di sini kita sudah tutup semuanya dari pendapatan, beban, ringkasan pendapatan sama prive kita tutup, otomatis nanti di neraca saldo penutupan pendapatan bakalan nol, beban ini bakalan nol, prive juga bakalan nol, dan modal dia akan bertambah. Bertambahnya berapa? Kita bisa cek di laporan perubahan modal. Modalnya akan menjadi 1.015.000 yang awalnya 800.000. Kita cek neraca saldo penutupan, sisa ini saja. Sisa harta utang modal yang ada di sini 1, 2, 3 ya. 1 itu aset, 2 itu utang, 3 itu modal. Prive dia udah kosong. Nih, prive udah kosong, terus pendapatan jasa kosong, beban bunga kosong, beban gaji pegawai kosong, di debitnya sampai ke bawah itu kosong. Total debit dan kredit menunjukkan saldo yang sama. Berarti artinya neraca saldo penutupan sudah diproses dengan sama karena tidak ada ketimpangan saldo antara debit dan kredit. Beginilah cara menyusun jurnal penutup yang bersumber dari neraca saldo disesuaikan boleh, bersumber dari laporan laba rugi juga boleh, mau menyusun pakai dasarnya pakai laporan perubahan juga boleh. Sekian materi terkait jurnal penutup perusahaan jasa beserta neraca saldo penutupan. Terima kasih.